Halo, halo, Psychomates. Selamat datang di Psychology Unlocked, di mana nanti kita akan membahas rahasia-rahasia tentang psikologi yang mungkin aja Psychomates masih belum tahu. Dengan aku, Irfan Peterson, dan partner aku Ella. Oke, hai Ella. Hai. Gimana nih kabarnya? Aku kebetulan hari ini baik-baik banget. Baik banget Segar ya. banget. Wah, segar banget ya. Oke. Kita mau bahas apa nih? Kalau hari ini sih topiknya ya, dengar-dengar ya, kita tuh mau bahas tentang serba-serbi yang ada di psikologi ubaya. Psikologi ubaya. Ubaya Oh ya. iya, ini juga termasuk serba-serbi psikologi ubaya ya yang ada podcast sekarang Iya, gitu. bener banget. Jadi ini adalah tayangan perdana ya untuk psikologi podcastnya Fakultas Psikologi Ubaya gitu. Betul banget. Oke, mungkin mau tanya dulu nih, kenapa kok Ella ini masuk ke Fakultas Psikologi terutama di Universitas Surabaya? Waduh, Waduh, alasannya. langsung sulit ya. Aduh, ada misteri apa ya? Aduh, gitu. ada apa tuh? Sebenarnya alasan utamanya karena kebetulan ada bisik-bisik tetangga dari Oh. orang ya, katanya sih psikologi ubaya tuh keren. Oke, katanya. keren. Punya hal yang bisa mendorong kita buat jadi lebih baik. Wah, Wah, sih. apa lebih baik ya? Gitu ya. Tapi yang pasti sih karena emang aku suka banget sama hal-hal yang berbau psikologi gitu. Oke, berarti anak psikologi banget gitu ya. Oke. Kalau aku nih kenapa kok masuk ke psikologi ubaya? Aku sama sebenarnya juga mendapatkan bisikan kalau misalkan psikologi ubaya itu bagus. Ya katanya pas itu aku dapat dengar kayak akreditasinya A. Iya dong. Dan pada saat itu aku kayak di Kota Malang masih belum ada yang A. Jadinya aku langsung ke ubaya gitu. Terus aku juga sebenarnya dari kelas 10 aku udah mau masuk psikologi karena itu kepribadian dari golongan darah. Pernah nggak sih lihat di Instagram? Korbannya yang golongan darah. Iya. Kalau aku korbannya yang zodiak itu sih. Oh. Kartu tarot juga ya. Waduh. Oke. Banyak banget ya. Nah, kan kalau ngomongin psikologi itu luas banget ya. Iya benar. Sangat-sangat luas. Tapi kan kita mau bahas psikologinya ubaya. Mungkin bahasnya ringan-ringan dulu kali lah ya. Ya, Kita harus bahas dong. dulu karena kita udah tahu alasan memasuk psikologi ubaya, gimana kalau kita bahas tentang fasilitasnya dulu dong. Oh fasilitasnya. Apa sih yang sebenarnya menarik dari fasilitas yang ada di psikologi ubaya? apa? Kalau yang aku tahu ya, Mm. yang pasti ruang kelasnya dong. Oke, ruangan kelas. Ruang kelasnya banyak. Mm. Ada nggak sih ruang favorit gitu dari, jadi di fakultas psikologi itu ada 4 lantai kalau aku nggak salah. Ya benar, 4 lantai. Yang paling favorit kalau di kelas itu lantai berapa? Ruangan yang kayak nyaman Oh. banget buat kelas. Buat kelas? Buat belajar di kelas Oh, itu. buat belajar ya. Lantai 1 sih sebenarnya. Ya kan? Bener. Kenapa tuh? Soalnya di lantai 1 itu mejanya itu banyak yang baru. Kayak Oh, semuanya iya, baru betul, gitu betul, loh. betul. Terus mejanya itu nggak keras, ada sofanya. Oh iya betul, Gitu. berarti. Jadi kayak pas duduk itu nggak terlalu sakit. gitu. Apalagi kalau SKS-nya banyak Iya. ya, lebih dari 3. Bener. itu Terus nyaman aku kan banget. remaja jompo gitu ya. Aduh, kita semua remaja jompo, oh tidak. Iya. Jadi kayak duduk tuh kayak aduh punggungnya udah capek gitu. Wah, kalau selain ruangan kelas ya, kan pasti psikologi nggak mungkin hanya ruangan kelas doang Iya, yang di-provide. bener. Ada ruangan-ruangan lain yang mungkin disukain gak sih? Kayak kalau aku ya secara pribadi, selain ruang kelas, aku salah satu fasilitas yang aku sukain tuh liftnya. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Apa yang membedakan lift dengan lift yang lain? Liftnya itu satu strategis ya, kan deket banget kalau kita berhenti di halte, jalan dikit dapat Dapet, gitu ya. Dan oke. juga kita kan males naik, walaupun 2 lantai agaknya lebih asik naik lift. Ya, oke. Dingin-dingin gitu. Kan Oh, bawa iya. motor ya, Iya. kan panas. Masuk lift tuh kayak oke baiklah, dingin Oke, sejenak gitu. bener. Kalau Irfan gimana? Kalau aku sendiri ya lah, aku suka ruang BEM. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak Ada. ruangan? Kalau ruangan sih kalau misalnya di lantai tersebut ya cuma aku paling suka ruang BEM ya. Tapi kalau misalkan fasilitasnya Psiko Ubaya sendiri itu kolam ikan. Kan kita ada kolam ikan Oh, kan? iya, betul. Ya kan? Nah, kolam ikan itu kayak apa ya? Dimana aku tuh bisa ngerjain aku lagi semester 6 lagi ngerjain proposal juga. Yang mana aku bisa kerjain proposal di sana. Gitu. Jadi aku kayak sembari aku
Mengerti, mumet dengan tugas proposalku yang mana aku kalau salah satu paragraf itu 2 jam kerjanya ya. Waduh. Di sana itu kayak bisa ngelihat ijo-ijo gitu loh, kayak Warnanya hijau ya? Iya, kayak bisa menenangkan hati lah. Terus ada air terjunnya kan? Ya, ada. Walaupun cuma artificial, cuma buatan, Gak apa-apa. tapi gak apa-apa. Setidaknya ada dengar-dengar air gitu. Kalau Ella sendiri nih, kan pasti ada spot-spot di Fakultas Psiko yang benar-benar kamu suka. Gimana itu? Spot yang paling aku suka. Selain kantin nih. Waduh, barusan mau bilang kantin gitu ya. Kan deket banget ya sama. Kayaknya sama sih. Di situ juga karena selain tenang itu juga ada kucing. Oh, kucing? Jadi Kenapa iya tuh lucu kucing? gitu ya. Sebenarnya aku takut kucing, tapi Gimana sih? berkat Fakultas Psikologi Ubaya, ketakutan akan kucing itu menghilang. Iya. Jadi kamu mengkondisikan dirimu untuk tidak Iya. takut ya. Apalagi kucingnya lucu-lucu kan. Banyak iya. banget yang kecil-kecil. Nah, kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa sih. Kalau yang udah gede agak was-was ya tampaknya. Tapi itu Iya. posisi paling enak banget buat ngerjain tugas. Diskusi apalagi. Ya, terus anginnya di sana juga sepoi-sepoi gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu panas juga. Dingin sebenarnya nggak mungkin ya, Iya, karena Surabaya Surabaya. ya. Panas. Ya, tapi setidaknya kayak kita dapat angin semeriwing gitu loh. Gitu. Itu dari fasilitasnya. Iya. Nah, mungkin nih ada lagi nih keunggulan Fakultas Psikologi yang menurut kamu ini kayak mungkin aja di universitas lain nggak ada nih. Apa itu menurutmu? Apa ya? Kalau aku bilang mungkin ada mata kuliah sih. Mata kuliah Mata kuliah. tambahan gitu. Apa tuh? Aku kan masih baru ya. Aduh, masih maba baru. gitu ya. Oke. Aku agak shock karena kita di semester 1 gitu kan ya. Tuh udah ada materi-materi baru yang keren-keren sih. Dosennya juga asik-asik. Jadi Ya. ngajarnya tuh kita bisa paham gitu. Dan menurut aku itu salah satu keunggulan yang keren banget dari Fakultas Psikologi Ubaya. Mungkin boleh diceritain nih kayak pelajarannya apa gitu. Terus kayak perilaku dosennya itu terhadap kamu itu kayak gimana sih? Waduh. Waduh. Aduh, ngomongin dosen. Gak apa-apa. Kalau aku secara pribadi, mata kuliah tambahan yang aku suka banget tuh ya, itu MPD. Apa itu? itu? Manusia dan Pengembangan Diri. Wih, kayak gimana itu? Jadi kita tuh ngebahas tentang manusia dan bagaimana kita tuh melihat diri kita sendiri, mengembangkan kemampuan kita sendiri gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya ke yang lain. Wah, Asik. asik. Aduh, itu kayak kedengerannya asik, tapi kalau dosen yang nggak asik, ya nggak asik. Waduh, nggak. Tenang, dosen kita asik semua. Oke. Asik, kebetulan. Dan kelasnya itu juga tambah asik karena cara dosennya itu ngejelasin itu beda tuh. Oh, Karena iya, kita kan bener. bermain ya. Kita ada satu topik tuh waktu itu meditasi. Bayangin meditasi? kita nggak pernah meditasi, disuruh meditasi kan ya ada cerita unik lah ya, di belakangnya ada yang ketiduran. Oke. Tapi nggak apa-apa gitu karena tetap asik. Tetap asik, tugasnya nggak terlalu banyak kok yang Oke, nggak banyak. Oke. Kalau Ivan gimana? Ada mata kuliah yang disukai? Kalau mata kuliah yang aku sukai sebenarnya Waduh. pasti ada kayak beberapa, terutama matkul PIO. Wah. Di industri psikologi, industri organisasi. Karena aku anaknya PIO banget, kayak aku ngelihat pelajaran PIO itu kayak menyenangkan gitu loh praktek-prakteknya. Kayak analisisnya kayak gimana, lalu mencari permasalahannya, lalu yang sekarang aku belajar itu lagi gimana sih caranya kita nge-training karyawan-karyawan di sebuah perusahaan. Kalau aku lagi di sebuah organisasi. Nah, itu aku belajar gimana sih cara nganalisisnya, ya kan? Aku kayak awal-awal paling pikir kayak, wah analisis paling gampang lah ya, cuma wawancara, dia sebutin masalahnya apa, selesai. Gitu. Tapi ternyata enggak. Kayak, Enggak ya? aku perlu beberapa kali wawancara, 3 kali pas itu. Untuk mendapatkan permasalahan inti akarnya apa sih gitu. Terus aku sekarang lagi proses bikin pelatihannya itu kayak gimana gitu. Nah karena dikonsepkan dosenku itu menyenangkan banget cara pelatihannya, cara mengajarnya juga, jadi aku kayak sangat suka gitu loh. Karena aku juga aktif organisasi, terus sering banget di divisi acara. Yang mana kayak aku bikin acara bikin rundown gitu. Jadi aku kayak berarti ilmu-ilmuku pada saat di kepanitiaan itu bisa aku pakai gitu di tugas-tugasku gitu. Jadi aku kayak suka di pembelajaran itu. Tapi kalau misalkan belajarnya sendiri
Dari aku nggak terlalu suka belajar. Waduh. Tapi aku cuma ya suka prakteknya doang. Tapi tetap gitu. survive lah ya. Iya, bukan tapi harus survive. Bukan lebih tepatnya harus. Harus. Baiklah. Gitu, bener. Soalnya kalau misalkan kita nggak survive itu ya sia-sialah Ya, uangnya. betul. Sia-sia biaya yang dikeluarkan untuk belajar gitu ya. Bener. Berarti Irfan sendiri khususnya lebih banyak ke event ya? Iya. Ke event. Boleh nggak sih kasih contoh event apa yang ada yang diselenggarakan sama Fakultas Psikologi UBA? Oke, apa aja ya event-eventnya? Sebenarnya banyak sih kalau misalkan Banyak ya. Ada sebentar lagi ada reuni akbar Oh iya, Fakultas betul Psiko. banget. Itu bakal dibuat nih tanggal 3 Juni nanti. Lalu kan kita juga ada beberapa organisasi di Fakultas Psiko yang bikin event. Wow. Ya kan, kayak di BEM kita bikin SciPet, lalu Keren. bikin Fantasia. Fantasia Oh, itu iya. adalah Festival Budaya Indonesia. Mhm. Terus juga bikin Dekan Cup yang bentar lagi juga jalan. Banyak ya. Banyak banget. Sebenarnya kita banyak banget acara. Terus podcast ini juga dari Fakultas Psikologi yang benar-benar ya kita dibantu juga untuk mengadakan podcast program ini gitu. Wow, berarti kan ini banyak banget ya event-eventnya. Tapi sebenarnya capek nggak sih? Jadi anak event agak sedikit intermezzo ya teman-teman. Ditanya capek enggak? Oh ditanya capek, pasti capek. Karena Oh, iya. ya kamu kan role-mu sebagai mahasiswa itu kan nggak cuma Belajar. sebagai mahasiswa yang kamu Betul, harus betul. belajar terus bikin laporan terus tapi kan di sini kamu pasti mau mengembangkan soft skillmu Oh ya iya, kan betul. jadi aku kayak ya aku harus bisa jadi pembelajar mahasiswa lalu aku juga harus jadi peran di kalau misalkan organisasi ya aku Betul. kayak harus sebagai anggota divisiku sebagai aktivis lalu juga keluarga kan peran keluarga juga ada ya, Iya, nggak mungkin pasti kan kita dong. lepas dari peran keluarga walaupun betul. kita jauh dari keluarga. Karena anak kos gitu ya. anak kos yang mana sedang seret sekarang ya. Waduh, butuh bantuan. Iya. Hubungi di Ini. bawah ini. Baik. Nah itu ya aku kayak menjalankan 3 peran itu pasti capek banget Oke. ya kan. Jadi ya kalau misalkan aku menugas dan kebetulan aku juga lagi nganu proposal ya artinya aku harus mengorbankan beberapa waktuku untuk istirahat Waduh. untuk ngerjain tugasku gitu. Tapi tetap lah ya. Tetap Ya. belajar itu utama. Benar. Nilai nomor 1. Nilai nomor 1. Nah, kalau Ella gimana sih? Kalau aku organisasi, waduh, Waduh. karena masih maba ya. Waduh, masih maba. menerka-nerka. Sebenarnya beberapa yang tadi disebutin aku ada ikut sih. Contohnya Fantasia, aku ikut kemarin. Itu asik banget teman-teman. Nanti kalau ada lombanya lagi, wajib ikutan. Lombanya asik benar. banget. Terus yang reuni akbar, kebetulan aku juga diajak untuk ikut. Oke, jadi Apa ya? Jadi humas. Oke. Aduh, tugasnya calling, Oke. telepon kanan kiri. Iya. Capek kalau ditanya capek sih pasti. Pasti. Tapi kan hal itu malah yang harusnya ngedukung kita buat jadi lebih semangat buat berteman gitu ya. Kan nambah relasi sama yang lainnya juga. Nah, mungkin ya kan kita udah ngebahas dikit sebagian dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di psikologi UBA ya. Selain BEM, karena kan dari tadi diomonginnya BEM terus. Iya. Ada lagi nggak sih yang kayaknya menarik juga nih, mungkin biar Oke. teman-teman pada tahu juga nih. Sebenarnya ini ada sih dari KMM Seni. Kita Wow. itu ada PIM, Psychology Information Music. Yang Waduh. mana itu radio Oh, kampus. radio. Jadi tiap hari Senin, Rabu, Jumat itu Oke. mereka bakal siaran. Jadi pada saat kalian itu istirahat, lalu mumet mungkin, terus Stres kalian ya. mau dengerin lagu tapi maunya dengerin lagunya sama-sama gitu. Waduh. Nah, bisa banget itu dengerin lagu di kolam ikan. Oh, di kolam ikan. Pusatnya di situ. Iya. Berarti nanti kalau pas jam istirahat lari semua di situ. Iya. Duduk gitu. dengerin. Kayaknya aku juga sempet dengerin itu sih, tapi sayangnya pas ada radio itu aku lagi di kelas. Oh, Gak pas apa-apa. banget ya. Tapi suara lagunya masih terdengar. Oh, masih kedengeran. Masih dikit ya. Iya, masih dikit-dikit lah ya. Apalagi aku sering denger tuh, pertama kali denger dan tahu kalau ada itu tuh pas diputerin lagunya beberapa lagu K-pop. Oke, K-pop. Aku suka banget kan. Oh, Jadi K-popers ya? betul. Kebetulan sebenarnya agak ke distract ya jatuhnya ya. Oke. Karena kita kan lagi belajar lagu yang kita suka gitu. Oke, bagus. Badannya auto goyang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kan berusaha untuk supaya nggak terlalu fokus dan stres banget lah ya sama tugasnya. Bener.
Ya itu keren banget. Selain itu ada lagi nggak ya? Kalau aku mungkin yang aku tahu apa ya? Apa tuh? Yang aku tahu dan aku gabung. Apa? Aku ikut gabung Saya Office. Oh iya, saya Office. Apa tuh saya Office? Mungkin kan penonton masih belum tahu kan, masih belum pernah dengar saya Office itu apa. Saya Office itu psikologi audiovisual. Asik. Asik. Aduh, kayaknya kedengerannya asik banget gitu ya. Jadi kita di situ sebenarnya eventnya tuh ada podcast juga nih. Salah satunya realisasinya ini gitu, ini. Terus kita juga ada bikin video-video yang diposting di Instagram. Gitu, video-video beberapa mungkin tentang kegiatan lomba dan lain-lainnya gitu ya. Itu juga banyak banget diposting di situ. Jadi teman-teman yang suka banget sama kayak ngobrolin tentang podcast gitu ya, atau mungkin bikin-bikin edit-edit Ya, video videografi apapun gitu gitu ya. ya. Oh, bisa banget join di situ. Aduh, kok jadi promosi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, apa lagi ya? Apa tuh? Apa lagi ya yang aku tahu? Kalau sport nih, ada nggak ya? Kira-kira dari psikologi. Kalau aku tahu sih ada sih teman-teman. Jadi ada teman aku itu ngomong katanya, sebenarnya dia ngajakin aku tapi kan aku nggak pinter sport ya. Oke. Itu dia ngajakin bulu tangkis. Iya, benar. Bulu tangkis. Kau Ivan ikut nggak bulu tangkis? Karena aku cukup sibuk ya, itu kadang-kadang ikut. Oh, kadang-kadang ikut. Kebetulan juga waktu bimbingan proposalku itu ya di waktu teman-teman badminton melakukan badminton gitu. Itu kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya Yang di ya dalamnya? seperti olahraga pada umumnya ya. Ya kita main badminton dan main badminton itu nggak cuma sama mahasiswa aja, tapi sama dosen. Wah. Terus beberapa alumni itu kadang-kadang juga datang, jadi ikut meramaikan gitu. Nah itu kan tadi kan kayak beberapa event yang diadain di Fakultas Psikologi Ubaya ya. Nah juga pasti kita ada dosen-dosen yang membantu kita dalam mengadakan event tersebut dan juga mendidik kita gitu kan. Ada nggak sih hal-hal yang kamu rasakan kayak terimprove karena kamu mendapatkan dosen tersebut? Wow, ada. Ada, mungkin ceritain dong. Ada dong. Mungkin cerita singkatnya. Ini tuh masih hubungannya sama yang tadi mata kuliah MPD tadi. Oke, gitu ya. MPD selalu di hati ya. Iya, selalu di hati walaupun sudah terlewatkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang aku dapetin tuh improve-nya? Kalau teman-teman aku bilang tuh katanya dosennya agaknya jadinya khotbah ya. Nggak apa-apa. Tapi keren itu karena kita dikasih kayak kertas gitu ya. Jadi di kertas tuh ada cerita dan itu random, semuanya beda. Total dari kelas tuh ada sekitar 20-an lebih gitu ya. Dan itu beda semua ceritanya gitu ya. Yang uniknya adalah ceritanya tuh pas bisa dapat sesuai sama aku lagi ngalamin. Oh iya bener banget. Itu kayak rasanya tuh kayak wow. Apakah ini takdir Tuhan? Takdir Tuhan, apakah Tuhan mendengar? Dan uniknya lagi kita disuruh ceritain apa yang kita dapetin. Oh. Tapi nggak hanya ceritain, kita dijelasin. Oh, jadi perspektif mungkin dari cerita itu apa gitu ya. Jadi kita tuh tertolong dan aku sendiri ya dapetin insight baru terkait kehidupan aku gitu. Kayak dapet jawaban ya, bisikan-bisikan jawaban gitu. Itu sih yang memorable banget gitu kalau dari kelas ya, jadinya kelas MPD lagi. Kelas favorit tuh. Nanti dosennya kalau denger kayaknya tersenyum bahagia. Ya berarti. Ya. Waduh, langsung diubah nanti. Aduh nilai akhir kan sudah. Udah lewat, iya, nggak apa-apa. Kalau Ivan gimana? Ada nggak? Kalau dari dosen-dosennya sendiri ya pasti ada. Menurutku soalnya dosen kan jauh banget kan umurku dan mereka itu beliau-beliau ini sangat pengalamannya sangat banyak dibandingkan aku. Dan aku juga anak organisasi ya kan, yang mana pasti konsultasinya itu ya ke dosen. Lalu mungkin juga alumni beberapa gitu. Ya dengan aku konsultasi ke dosen ini aku banyak banget insight yang bener-bener aku bisa dapetin dari beliau-beliau ini. Kan pemikirannya mahasiswa sama dengan dosen itu pasti beda ya. Oh ya tentu ya kan? dong. Nah, terkadang beberapa orang itu bilang kalau misalkan kamu nanyain ide ke dosen, pasti kayak idenya itu kayak konservatif banget. Yang mana kayak tradisional, kayak gak mungkin lah anak muda suka. Udah tua banget lah ya. Iya benar. Kayak aduh apa sih ngapain sih konsultasi ke dosen. Tapi ternyata setelah aku ngalamin selama 3 tahun ya aku anak organisasi selama 3 tahun. Mungkin teman-teman mau lanjut boleh. Boleh langsung. Nah selama itu aku kayak mendapatkan ilmu baru gitu loh. Dari dosen-dosen ini.
dari soft skill kayak gimana, terus cara komunikasinya kayak gimana. Kan soalnya komunikasi dengan sama dosen kan pasti berbeda kan dengan mahasiswa. Betul. Terus gimana sih cara buat sebuah program kayak program baru dengan pemikirannya itu kayak ya nggak pemikiranmu aja, tapi kayak lebih memikirkan kontennya itu apakah bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Nah kan itu kan kadang-kadang kita nggak bakal kepikiran kan dengan hal tersebut ya kan. Dan kayak takjubnya kayak beliau-beliau ini kok bisa kepikiran gitu loh. Hal krusial tapi kita kadang terlewatkan gitu ya. Bener. Itu kayaknya tuh kelebihan juga gak sih dari psikologi kita. Waduh, dosennya enak diajak ngobrol, kita juga bisa jadi lebih dekat gitu ya. Enak kalau kita ada masalah-masalah gitu. Aku juga denger di angkatanku nih kebetulan ya, kita tuh dapat namanya dosen pembimbing. Gitu. Itu enak sih, walaupun mungkin kita nggak kenal dosennya ya, karena beberapa dosennya itu belum masuk ke kelas gitu. Tapi kan dengan adanya itu, bukankah itu hal yang menyenangkan buat kita? Jadi kalau lagi capek atau kita butuh bantuan, kita bisa langsung ke mereka gitu ya. Jadi kita itu nggak 100% langsung dilepas gitu loh jadi mahasiswa. Jadi kita tetap dituntun sebagaimana mahasiswa baru yang perlu dituntun gitu loh. Betul banget sih, kita jadinya bisa jalan bareng-bareng. Kayaknya masih banyak gak sih keunikan-keunikannya psikologi lagi? Apalagi ya? Kalau dosen kan udah, fasilitas juga sudah. Mungkin kayaknya pertemanan kali ya. Oke, pertemanan. Terakhir kita bahas pertemanan gitu ya. Kan udah 3 tahun. Aduh, gimana nih? Kan orang-orang tuh banyak bilang gini ya, pertemanan di kuliah mah individu, ya nggak sih? Kita tuh individualisme banget kayak gitu ya. Paling mungkin semester 1, semester 2 ada teman. Selanjutnya mah hilang semua, entah kemana gitu ya. Entah lari kemana mereka gitu. Kalau gimana nih? Kalau Ivan sendiri? Aku sendiri. Kebetulan pertemananku masih awet sampai sekarang. Wow, ya, keren walaupun teman-temanku ini udah punya peminatannya masing-masing gitu. Ya, kalau bilang di individualis, ya mungkin beberapa orang ya individualis yang mana mereka kayak lebih mengejar nilai dibandingkan sosialisasi sosial gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kita sebenarnya banyak banget teman-teman itu yang welcome banget sama kita. Jujur aku pertemananku kebentuk itu ya ada juga sebenarnya dari teman-teman SMA, tapi juga ada dari teman-teman yang lain yang beragam. Gitu ya? Jadi kayak multikulturnya itu dapet. Iya, multikultur. Nah gitu. Kalau Ella sendiri kan baru semester 2 kan? Iya, nah gimana nih masih kayak kan perpindahan dari SMA ke kuliah. Gimana nih pertemanannya? Kalau sebenarnya ya karena aku SMA itu ya kita lulusan corona gitu agak sedih. Sama kok. Emang nggak apa-apa gitu ya. Mungkin terasa banget ya bedanya ya. Apalagi kan waktu kita di SMA tuh ya temennya jadi terbatas kan karena secara online. Tapi aku ngerasain perbedaan dari semester 1 ke semester 2 nih kalau pertemanan. Kayak gimana tuh? Kalau semester 1 aku tuh karena hanya sebenarnya kenal banyak. Tapi di kelas cuma deket sama satu orang gitu kan. Jadi ujung-ujungnya itu orang-orang tuh ngelihat kayak aduh Ella mah sama dia terus gitu. Takut di approach gitu ya. Tapi saat semester 2 bahkan baru aja join grup kelasnya udah ada yang nge-PC, Ella mau jadi satu kelompok nggak ya buat tugas? Itu asik sih sebenarnya. Kan aku awalnya mikir ya, aduh semester 2 pasti mereka udah mikirinnya nilai gitu ya. Ya tentu aja ada dong ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi ternyata mereka juga butuh buat berteman gitu. Jadi rasa kita ingin bertemannya itu lebih banyak lagi gitu kan. Dan itu asik banget teman-teman. Jadi kalau misal pada takut gitu ya, kayak aduh kayaknya aku nggak bisa punya teman deh nanti. Nggak mungkin. Anak psikologi tuh chill semua. Gampang banget gitu ya. Iya, asik semua gitu ya. Nah itu kayaknya hal-hal yang keren banget gak sih dari psikologi Ubaya gitu. Nah teman-teman, thank you banget ya karena udah mau dengerin bincang-bincang kita terkait topik yang seru banget nih. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau tahu lagi, langsung aja gak sih jadi bagian dari psikologi Ubaya gitu ya. Apalagi langsung aja join jadi podcast nih gitu ya kan baru gitu banget ya.
anget-anget gitu Fresh ya, from baru the fresh oven. from the oven. Baiklah. Oke teman-teman, aku Ella dan Aku Irfan, kita mau pamit undur diri. Jangan lupa untuk like komen. dan subscribe. See you teman-teman di episode selanjutnya. Bye bye.